selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut pembahasan, jangan lupa like channel saya ya. Di video ini, saya akan membahas tentang dasar Microsoft Word. Saya jelaskan bagian-bagian dari halaman Microsoft Word ini. Di pojok kiri atas, ada Quick Access Toolbar yang berfungsi untuk meletakkan tombol perintah yang paling sering kita gunakan. Lalu kita ke samping, di sini ada nama dari file. File ini belum di-save, jadi namanya masih dokumen angka sekian. Jika sudah di-save, pasti akan berubah namanya ya teman-teman. Kita geser ke kanan, maka kita akan melihat 3 tombol yang cukup sering kita lihat, yaitu ada minimize. Minimize ini digunakan untuk menyembunyikan lembar kerja dan menjadi ikon yang berada di menu taskbar. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu tombol restore down. Tombol restore down ini berfungsi untuk mengecilkan lembar kerja. Jika sudah dikecilkan, akan berubah menjadi tombol maximize yang berfungsi untuk mengembalikan lembar kerja menjadi layar penuh. Dan ada tombol close untuk menutup lembar kerja. Lalu di bagian bawah ada ribbon yang berfungsi sebagai tombol-tombol tertentu yang dikelompokkan dalam teks menu. Secara default terdapat tab File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, My Links, Review, View, dan Help. Kita bisa menyembunyikan tab ini dengan cara mengklik 2 kali. Dan untuk mengembalikannya, bisa klik 2 kali. Lalu lanjut ke bagian bawah. Bagian ini adalah ruler atau penggaris yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman dari teks atau objek. Lalu di bagian bawah ruler ini adalah word space atau lembar kerja ya teman-teman. Bagian ini adalah tempat untuk mengetik gambar, mengedit, ataupun pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kita ke bawah, ke bagian kanan. Di sini ada view buttons. Dan di sini ada 3 tombol. Yang pertama, ini read mode. Ini adalah cara yang terbaik untuk membaca dokumen. Lalu di sebelahnya ada pre layout. Ini untuk melihat bagaimana dokumen terlihat jika dicetak ataupun di print. Lalu di sebelahnya ada web layout. Ini untuk menampilkan dokumen dalam tampilan web browser. Lalu di sebelahnya ada zoom control untuk memperbesar ataupun memperkecil tampilan halaman. Tanda minus ini untuk mengecilkan, sedangkan tanda plus ini untuk membesarkan. Bisa juga kita atur di sini ya teman-teman. Di atas zoom control ini terdapat scroll bar. Scroll bar ini berfungsi untuk menggeser space atau lembar kerja ke bagian bawah maupun ke bagian atas. Dan di sini saya akan membagikan sedikit tentang fitur-fitur apa saja yang kita bisa gunakan di grup font. Pertama-tama saya mau mengetik dulu, contohnya Microsoft Word. Lalu di teks ini bisa kita ubah teksnya di grup font. Nah, di sini bisa kita pilih teks-teks yang mana kita bisa gunakan. Dengan cara kita blok dulu, lalu klik tanda panah itu, ini.
Lalu kita pilih teks yang mana kita mau pilih teksnya sesuai dengan yang kita mau ya teman-teman. Lalu saya pilih Calibri Like. Terus teks ini bisa kita perbesar juga ya teman-teman, kalau kita mau. Nah, di sini kita bisa memilih ukuran font yang kita ingin pakai. Dan di sini saya mau mencoba untuk memakai ukuran teks itu 72 dengan cara saya blok dulu teksnya, lalu klik tanda panah. Nah, di sini saya mau mencoba dulu yang mana lebih bagus dan kentara terlihatnya. Dan ini adalah tampilan teks ukuran 72 ya teman-teman. Lalu di sini ada bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan teks. Caranya itu kita blok dulu teks kita. Setelah kita blok, kita klik menu bold. Nah, di sini teks kita sudah tebal ya teman-teman. Dan di samping menu bold itu ada italic. Italic itu berfungsi untuk memiringkan teks. Nah, di sini teks saya sudah miring ya teman-teman. Dan ada menu underline. Underline ini berfungsi untuk memberi garis bawah pada teks. Seperti biasa kita blok dulu teksnya. Lalu kita klik underline. Dan teks kita sudah tergaris bawahi ya teman-teman. Dan di samping menu underline itu terdapat fitur untuk memberi garis tengah pada teks. Caranya itu seperti biasa, kita blok dulu halaman teks kita, lalu kita klik. Nah, di sini teks kita sudah tergaris tengah ya teman-teman. Cara menghilangkannya itu tinggal kita klik saja fitur-fitur yang kita klik tadi, semua akan kembali seperti semula ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Microsoft Word. Semoga video ini berguna bagi yang nonton ya.